Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari 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 Jana Vallabha Jayo Giridharadhari Jayo Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya
अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कुटी वैष्णव की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारणी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौतमानंद ऑल गुरु शंभु, ऑल गुरु शंभु, ऑल गुरु शंभु, ऑल गुरु श्री गौरांग। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति श्रीभक्तान्ते वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवंशो श्रीरूपसागरजातं शरणं रघुनाथमेतं सावैतं सावरूपं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते तप्त कंचन नमो महादेवाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Anandalila Vigrahaya Hemavadidya Chadi Sundaraya Tasmi Mahaprema Rasa Pradaya Shri Chaitanya Chandraya Nama Namaste Shri Chaitanya Chandraya Nama Namaste Shri Chaitanya Chandraya Nama Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here. Terima kasih banyak pada Prabu Ram Walabasa keluarga telah memberikan kesempatan pada Guru Maharaj untuk menyampaikan kata pada malam hari ini 7 Juli 2016. We will speak from 6th canto Bhagavatam. Kita akan bicara dari skanda 6 Srimad Bhagavatam. Prajapati is offering prayer to Bhagavan Krishna. Yaitu dengan tema para Prajapati menyampaikan doa pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sri Prajapati Ruvacha Sri Prajapati Vacha, Namaha Paraya Vitthanu Bhutaye Gunatraya Bhasa Nimitta Bandhave Adrushta Dhamne Gunatattva Buddhibhir Nibrutamanayo Dadhe Swayambhuve Sri Prajapati Ruvacha Namaha Paraya Vitthanu Bhutaye Gunatraya Bhasa Nimitta Bandhave Nimitta Bandhave Adrushta Dhamne Gunatattva Buddhibhir Gunatattva Buddhibhir Nibrutamanaaya Dadhe Swayambhuve Dadhe Swayambhuve. So Prajapati Daksha said, Prajapati Daksha berkata, the Supreme Personality of Godhead is transcendental to illusory energy. personalitas Tuhan Yang Maha Esa transendal atau mengatasi segala sifat-sifat ilusi atau tiga sifat Allah. And the physical categories it produces Dan kategori-kategori fisik itu dihasilkan. he possesses the potency for unfailing knowledge. Beliau memiliki potensi untuk mengatasi segala pengetahuan. And supreme willpower. Beliau memiliki keinginan yang utama. And he is the controller of
the living entities Beliau adalah pengendali semua makhluk hidup and the illusory energy. dan juga pengendali dari tiga sifat alam ataupun tenaga yang menghayalkan. The conditioned souls who have accepted this material manifestation Roh-roh of yang terikat, yang telah menerima badan dari perwujudan material as everything sebagai segala-galanya, cannot see him. tidak mampu untuk melihat beliau Tuhan. For he is above the evidence of experimental knowledge. Karena beliau berada di atas segala pengalaman-pengalaman pengetahuan rohani. Self-evident and self-sufficient. Beliau mewujudkan dirinya dan memenuhi dirinya sendiri. He is not caused by any superior cause. Beliau tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lebih tinggi. Let me offer my respectful obeisances Perkenankanlah kami menyampaikan sembah sujud unto kami him. kepada beliau. So this was the prayer of Daksha Prajapati to Bhagavan Krishna. Inilah doa dari Prajapati Daksa kepada Bhagawan Sri Krishna. So Bhagavan Krishna will not be visible to any human being. Bhagawan Sri Krishna tidak menampakkan diri bagi setiap manusia. Those who are having conditioned nature. Yang khususnya mereka yang telah dipengaruhi oleh sifat-sifat alam materi. In other words, we can say the conditioned souls will not be able to see Bhagavan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa roh-roh yang terikat tidak mampu untuk melihat Tuhan. Because the conditioned souls, they have material vision. Karena roh-roh yang terikat memiliki pandangan material. Though he is remaining in his transcendental abode, Beliau yang selalu berada di dunia rohani, still the material persons, they cannot see him. tetap orang-orang material tidak mampu memahami dan melihat They beliau. will not be able to know him. Tidak mampu untuk mengerti beliau. One can become a very good scientist, Seseorang dapat menjadi seorang ilmuwan yang baik, and one will have material knowledge. ataupun mereka memiliki segala pengetahuan material. He is very expert in counting the atoms. Bahkan dia sangat ahli untuk menghitung atom sekalipun. But he will not be able to see Bhagavan Krishna or understand him. Tetapi tetap mereka ini tidak akan mampu melihat Bhagawan Sri Krishna, bahkan untuk memahami beliau sekalipun. They can try for million of years, Mereka dapat berusaha selama jutaan tahun bahkan. but they will not be successful. Tapi mereka tidak akan pernah mencapai In their sukses endeavor. atas usahanya. So they can speculate, Karena itu mereka terus-menerus dapat berspekulasi. but they cannot be able to understand Bhagavan. Dan tentu saja tidak akan mampu memahami Bhagawan Sri Krishna. So the conditioned souls has no qualification to measure Bhagavan Krishna. Dan karena itu, ya, roh-roh yang terikat tidak mampu untuk mengukur Bhagawan Sri Krishna. So how can we know him? Karena itu bagaimana kita dapat memahami beliau? So he is remaining in his transcendental energy, potency. Beliau selalu tetap berada di dalam tenaga rohani beliau, tenaga transcendental beliau. So the Baddha Jiva, the conditioned soul, is trying to know everything by his material senses. Dan roh-roh yang terikat pada jiwa berusaha untuk mengetahui segala sesuatu berdasarkan atas persepsi materialnya. By using material senses, one cannot understand him. Dengan menggunakan indera-indera materialnya, sang makhluk hidup, sang jiwa yang terikat tidak mampu untuk memahami dia. From Daksha Prajapati statement, we can understand that by our material senses, we cannot understand Bhagavan. Dari pernyataan Prajapati Daksa, kita dapat memahami, dapat mengerti bahwa dengan indera-indera material, kita tidak mungkin untuk mengerti Tuhan. In Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna saying, Naham Prakash Sarvatra Yoga Maya Samabhutam. Dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna menyatakan Naham Prakasa Sarvatra. Sarvatra Yoga Maya Samavrittaha.
So he is not manifested everywhere. He is covered up by his Yogamaya potency. Beliau tidak menampakkan dirinya di mana-mana karena beliau selalu ditutupi oleh yoga maya sakti. Unless he will manifest out of his causeless mercy, one cannot understand him. Sampai beliau sendiri mewujudkan dirinya atas karunia beliau yang tiada sebabnya, tidak seorang pun dapat He memahami. is always present with his transcendental potency, transcendental Karena energy. beliau selalu hadir dengan kekuatan rohani. কৃষ্ণমোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান Krishna Mora Prabhu Trata, জীবের হয় জ্ঞান Jivera Hai Gyan. শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনাকে জানান কৃষ্ণমোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান So Krishna is giving us shastra, the scripture. Sri Krishna telah memberikan sastra, kitab suci. And Krishna is also sending his own devotee as guru. Dan Sri Krishna sendiri juga mengirim penyembah-penyembah beliau sendiri yang sebagai guru. And Krishna is appearing here also. Dan Krishna sendiri juga muncul berawatara di dunia material ini. So different way Krishna is letting us to know him. Dengan berbagai cara beliau berusaha untuk memberikan kesempatan pada kita untuk dapat memahaminya. Then we will be able to know that Krishna is the only protector. Jika kita memahami ataupun mengikuti jalan yang telah beliau berikan, maka pasti kita akan mampu juga untuk mengerti beliau. Since we are all having this bondage of Maya, we are not having any remembrance about Krishna. Karena kita telah diikat oleh maya ini, karena itu kita tidak mampu untuk mengingat Tuhan kembali. How that remembrance will come back? Bagaimana dapat menghidupkan ataupun membangkitkan kembali ingatan kita ini? Therefore, Krishna Bhagavan is giving us different Vedic literatures. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna telah memberikan kita begitu banyak kesastraan Weda. Maya Mugdha Jiver Nahi Krishna Suti Gyan Jiver Kripai Krishna Koila Veda Purana. Maya Mugdha Jiva. Jiva is influenced by Maya. Maya mugda jiwa, artinya kita sebagai jiwa yang dipengaruhi oleh maya. Therefore, he has no remembrance about Krishna. Karena itulah kita tidak memiliki ingatan terhadap Bhagawan Sri Krishna. So therefore, Bhagavan Krishna is giving us the scriptures. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna memberikan kita sastra. The Vedic scripture is given to us, but how many can understand the Vedic scripture? Meskipun kita telah diberikan kesastraan Weda ini, berapa orang di antara manusia ini yang mampu memahami kesastraan Weda itu pula? Whatever is said in Vedic Shastra, we have to understand in absolute consideration. Dalam pengetahuan apapun yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam sastra, dan sastra itu hendaknya kita pahami secara tatwa. By apparent consideration, we cannot understand the Shastra. Dengan pertimbangan-pertimbangan biasa, dengan pertimbangan-pertimbangan material, kita tidak mampu untuk mengerti sastra pun. Srimad Bhagavatam is the manifestation of Krishna. Dan di antara sastra itu, Srimad Bhagavatam dijelaskan sebagai manifestasi dari Bhagawan Sri Krishna. Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarvasra. Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarva Sastra. There is no difference between Krishna and Srimad Bhagavatam. Tidak ada perbedaan antara Srimad Bhagavatam dan Tuhan sendiri, Bhagawan Sri Krishna sendiri. So if someone will get material knowledge, can he understand Srimad Bhagavatam? Jika seseorang memiliki pengetahuan material sampai tingkat yang tertinggi, mampukah mereka mengerti Srimad Bhagavatam? Paramatma Tattva is not easy to understand by our own material knowledge. Paramatma Tattva tidak mampu untuk kita pahami dengan pengetahuan material kita ini. Our intelligence and our merit will not be able to reveal Paramatma. Kecerdasan dan kegiatan saleh kita tidak mampu untuk mengungkapkan rahasia dari Bhagawan Sri Krishna. So the Bhagavan's Pratinidhi, Bhagavan's representative, they are coming here. Jadi Bhagawan Pratiwibu ataupun utusan-utusan Bhagawan sendiri muncul di dunia material ini. They are coming in Srauta Parampara, listening process. Beliau ini datang melalui proses Srauta Parampara, yaitu dengan proses mendengarkan. They are called Tattva Acharya. Mereka ini disebut sebagai Tattva Acharya. So unless we will come to Tattva Acharya and listen Tattva, we cannot understand Bhagavan. Tanpa kita datang kepada seorang Tattva Acharya dan mendengar dari beliau, tidak mungkin kita mampu memahami Bhagavatam ataupun sastra. We will not be able to know Tattva, the truth.
kita tidak akan mampu memahami kebenaran ataupun takwa. Bhagavan Krishna is remaining in the heart as Paramatma. Bhagawan Sri Krishna bersemayam di dalam hati setiap orang sebagai Paramatma. So when Bhagavan will see, Paramatma will see that the jiva is very eager to know him, Ketika sang Paramatma memahami, mengerti, melihat bahwa sang jiwa itu sangat berkeinginan, sangat mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk memahami dirinya, untuk memahami Tuhan. then he will manifest as Guru. Maka beliau sendiri akan mewujudkan dirinya sebagai seorang guru kerohanian. And that Guru will connect us with Bhagavan Krishna. Dan guru kerohanian yang benefight seperti itu akan menghubungkan diri kita dengan Krishna. Bhagavan. And that Guru will speak about the Tattva. Dan guru tersebut akan berbicara secara tatwa. Bhagavan is inconceivable one. Bhagavan tidak terjangkau oleh kita. By material knowledge one cannot understand Bhagavan. Dengan pengetahuan material kita tidak akan dapat memahami Sri Bhagavan. So, whose knowledge is stolen by Maya, how we can understand Jadi Bhagavan? mereka yang pengetahuannya telah dicuri oleh Maya, bagaimana mungkin kita mampu memahaminya? Whose intelligence is stolen by Maya, so he will just do some argument. Mereka yang kecerdasannya dicuri oleh Maya, ya, mereka hanya pintar berdebat saja. When one will do argument, many opinions will come. Dan ketika mau perdebatan dimulai, pasti banyak argumentasi yang muncul. So in order to know Bhagavan Krishna, understand Bhagavan Krishna, Jadi dalam usaha kita untuk memahami dan mengerti Bhagavan Sri Krishna, one way is left for us. hanya tinggal satu jalan bagi kita. That way is Bhakti Path. Dan jalan itu adalah jalan bakti. One can understand Bhagavan Krishna by Bhakti only. Ya, seseorang hanya mampu untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna dengan cara bakti. So the giving charity, doing some pious activities will not help us to know Bhagavan Krishna. Dengan cara memberikan sumbangan-sumbangan, dengan cara kegiatan saleh, kita tidak akan mampu memahami Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Krishna saying to Uddhava, I am only visible or I am only understandable by bhakti. Ya, Bhagavan Sri Krishna menyampaikan kepada Uddhava, wahai Uddhava, aku hanya mampu untuk dipahami melalui proses bakti saja. There are 12 Mahajanas. Ya. In Di dalam Bhagavatam sastra we find Veda, di dalam Bhagavatam ada dijelaskan 12 Mahajana. Swayambhu Narada Sambhu Kumara Kapila Banu Prahlad Janaka Visma Balir Vayasaki Bayam. These are the 12 Mahajanas. Ya. Inilah 12 Mahajana, yaitu Swayambhu, Narada, Manu, Kapila, Sambhu, Siwa, Brahma, ya, kemudian ya, Sana, Catur Kumara, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Janaka Raja, Janaka Maharaj, Balir Maharaj, Bali Maharaj, Bhismadev, Bhishmadewa, dan Sukadeva Goswami, and Yamaraj. Jamaraj. So, they know Bhagavan Krishna Mereka inilah yang mengetahui sungguh-sungguh Bhagavan Sri Krishna. because they have bhakti towards Bhagavan. Karena beliau-beliau ini memiliki bakti terhadap Bhagavan Sri Krishna. Unless one will develop bhakti, he cannot understand Bhagavan. Tanpa seseorang mengembangkan bakti, bagaimana mungkin dia dapat memahami Bhagavan Sri Krishna? Therefore, Brahma saying the Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Udesi Vilokanti Jamsyama Sundaram Achinta Guna Sarupam Govindam Adi Purusham Tanam Bhava, whose eyes are anointed with love ointment, they are able to see Bhagavan Krishna. Brahma sendiri, ya, Brahmaji menyampaikan dalam Brahma Samhita, sampai mata seseorang diolesi oleh salep cinta kasih, salep bakti, ya, maka tidak mungkin orang itu dapat memahami Bhagavan Sri Krishna. So therefore, those gurus, acharyas, they are establishing the tattva, truth. They are able to see Bhagavan Krishna every time. Jadi karena para acarya, para mahajana, mereka menegakkan kebenaran daripada bakti itu, karena itulah beliau mampu untuk melihat, memahami Bhagavan Sri Krishna di mana-mana. The Veda Pratipadya Visaya means which is to be established in Veda,
That is Bhagavan Krishna. Apa yang hendaknya ditegakkan dalam Weda hanya satu tujuannya, yaitu menyatakan tentang kehadiran Bhagavan Sri Krishna. Unless Tattvacharya Bhakta will not come, how the Veda Pratipadya Visaya, Jadi tanpa kehadiran para tatwa acarya yang menegakkan jalan bakti ini, bagaimana jalan bakti ataupun jalan untuk memahami Bhagavan Sri Krishna dapat diwujudkan? how Krishna will be established. Bagaimana Krishna akan dapat diwujudkan? ataupun So therefore the Tattvacharya, the Bhaktas are essential. karena itu tatwa acarya ataupun para bakta sangat penting sekali, sangat esensial sekali. They will bring Krishna to us. They will give Krishna to us. Beliaulah yang akan memberikan Krishna kepada kita. Beliaulah yang membawakan kita Krishna. They are all beyond the three modes of nature. Beliau juga berada di luar pengaruh tiga sifat Allah. So those who are beyond the three modes of nature, they will be able to understand Hanya mereka yang Bhagavan telah Krishna. berada di luar pengaruh tiga sifat alam yang akan mampu untuk mengungkapkan Krishna kepada kita. So therefore, if someone will remain out of this material manifestation, he will be able to see Bhagavan Krishna. Jadi mereka yang berusaha untuk bisa keluar dari pengaruh tiga sifat alam ini, pengaruh daripada manifestasi material ini, mereka lah yang mampu untuk memahami Bhagavan Sri Krishna. Two types of Maya, one is Guna Maya, one is Jiva Maya. Ada dua jenis maya, yaitu guna maya dan jiwa maya. So there, the Baddhajiv, conditioned soul, is influenced by Maya. Jadi roh-roh yang terikat, yaitu badan jiwa, mereka dipengaruhi oleh maya. If Baddhajiv will listen to Maya, he will not be able to understand Bhagavan. Jika badan jiwa, roh yang terikat ini mendengarkan ya, pengaruh daripada maya, maka dia tidak akan mampu untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna. Unless one will come out from the clutches of Maya, Sampai seseorang keluar dari pengaruh daripada cengkraman maya, how he can see Bhagavan Krishna? bagaimana dia dapat melihat Bhagavan Sri Krishna? So therefore, one has to get the encouragement from the Paramatma sitting in the heart. Karena itu seseorang hendaknya mendapatkan ya, semangat ataupun dorongan dari Paramatma yang bersemayam di dalam hatinya. So how one can get that encouragement or Bagaimana inspiration? seseorang mendapatkan dorongan ataupun semangat dari Sang Paramatma yang ada di dalam hati? If one is not eager to know Bhagavan, Ya, jika seseorang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mengerti so Bhagavan, those who are very eager to know Bhagavan, they will get the prompting of Paramatma. ya mereka, sedangkan mereka yang mempunyai keinginan yang kuat untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk dari Sang Paramatma yang bersemayam di dalam hatinya. Brahma, he wanted to know Bhagavan. Ya, seperti contohnya ketika Brahma mempunyai keinginan yang kuat untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna. When he appeared in the lotus Ketika dia flower, terlahirkan dari atas bunga Padma, he didn't know what he should do, what is his dia duty. tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam kegelapan. He wanted to know the source of his appearance, Dia ingin mengetahui sumber daripada kehadirannya. but he could not know what is his source of Tetapi dia tidak appearance. memahami apa yang menjadi sumber dari kehadirannya. So he went inside this time Kemudian dia berusaha masuk ke dalam ya, tangkai bunga Padma itu. until the last end, but he did not find Sampai anyone. di ujung akhir daripada tangkai bunga Padma itu, tapi dia belum menemukan apa-apa. So when he was thinking how to know about his Ketika dia mulai source, berpikir untuk memahami sumber dari dirinya, he got one voice. That was voice tapa tapa tapa. ya. Dan ketika itu dia mulai mendengarkan suatu suara yang menggema, ya, itu dengan kata tapa tapa tapa. That means he should go for tapasya, Ya, penance austerity. ya, itu artinya bahwa Brahma sedang diberikan petunjuk ataupun jalan agar dia melakukan pertapaan. So when he did tapasya, then he was able to see Bhagavan. Ketika dia melakukan pertapaan itu, akhirnya dia mampu untuk melihat Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan appeared and gave him knowledge. Bhagavan sendiri muncul di hadapan Brahma dan memberikan dia pengetahuan. That knowledge is called Veda.
Pengetahuan itulah yang disebut sebagai Veda. Veda means knowledge. Veda artinya pengetahuan. So Bhagavan gave him 4 slokas. Bhagavan memberikan dia 4 sloka. That is called Chatusloki Bhagavata. Itu yang disebut sebagai Chatusloki Bhagavatam. One of the sloka meaning is, Yang satu di antara 4 sloka itu yang mempunyai makna ataupun arti sebagai berikut. whatever you see here, everything is connected with me. Yaitu apapun yang kau lihat di ciptaan material ini, segala sesuatu itu berhubungan dengan diriku. If something is not connected with me, has no value. Ya, jika sesuatu itu tidak ada hubungan dengan diriku, maka itu tidak mempunyai nilai apapun. So this is Tattva. Inilah tatwa. One should know this Tattva from Mahajanas. Ya, seseorang hendaknya mengerti tatwa ini dari seorang Mahajana. Mahajana jai koi sahi satyamani. Ya, apapun yang dinyatakan oleh seorang Mahajana, itulah kebenaran sejati. Whatever Mahajana saying, that is truth. Ya, apapun yang dikatakan oleh Mahajana, itulah kebenaran. So how one can listen to Mahajana? Jadi apa yang ya, orang harus dengarkan dari seorang Mahajana? We'll have to humbly pray to the Mahajan so that the Mahajan will speak the Tattva. Ya. Seseorang hendaknya dengan segala kerendahan hati berdoa kepada seorang Mahajana sehingga sang Mahajana ini berkarunia untuk memberikan pengetahuan kebenaran sejati ini. Bhagavan said in Bhagavad Gita, tad vidhi pranipatana pariprasana sevaya upadikshante te jnana jnanina tattvadarshi. Bhagavan Sri Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 34. Talvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadikshante te jnana jnanina tattvadarshina. We must inquire from Mahajana Kita hendaknya bertanya dari seorang Mahajana who is the seer of Tattva, yang telah mengerti, yang telah melihat kebenaran itu, who is the knower of Tattva. di mana beliau juga mengetahui kebenaran itu. We have to very humbly serve him and inquire from him. Kita hendaknya dengan segala kerendahan hati mendekati seorang Mahajana, bertanya kepada beliau, dan kemudian melayani beliau dengan penuh hati. If Mahajana will not speak, we cannot understand anything. Jika seorang Mahajana tidak berbicara, tidak menyampaikan kebenaran ini, tidak seorang pun mampu mengerti kebenaran. We may use our own material knowledge, intelligence, but we will not be able to Dapat understand saja kita Bhagavan. menggunakan segala kecerdasan material kita, ya segala kegiatan saleh kita, tapi kita tidak akan mampu mengerti Bhagavan Sri Krishna tanpa karunia dari seorang Mahajana. In order to know Krishna science, we will have to take shelter at the lotus feet of Mahajana. Dalam usaha kita untuk mengerti pengetahuan tentang Sri Krishna, kita harus berlindung pada kaki Padma seorang Mahajana. Ei sabo sabde hoye jnana vigyana viveko maya karjo maya hoite ami betireko jaiche surya rasane ভাষাই আভাস সূর্য বিনা স্বতন্ত্রতা না হয় প্রকাশিত মায়াতীত হইলে আমার অনুভব এই সম্বন্ধ কত কইল Maya hite ami betirek. I am totally separate from Maya. Aku sepenuhnya terpisah dari Maya. I have nothing to do with Maya. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Maya. So when Surya, sun, God is there, the shadow is there. Ketika ada sinar matahari, pasti ada bayangan juga. The shadow is not independent. Dan bayangan ini tidak merdeka, tidak bebas. The shadow is coming because sun is there. Ya. Ada bayangan itu karena adanya matahari. So similarly, the Maya is here
possible because Krishna is there. Ya. Dan begitu pula halnya kehadiran Maya ini karena disebabkan oleh kehadiran dari Bhagawan Sri Krishna. When one will become free from Maya, he will realize Krishna. Jika seseorang terbebas dari Maya, maka dia dapat menginsapi Bhagawan Sri Krishna. This is Samanda Tattva. Inilah yang disebut sebagai Samanda Tattva. Veda Tri Tattva koi. Di Veda Tri Tattva Koi. In Veda, three tattvas are said. Di dalam Veda, kesimpulan daripada Veda menjelaskan tentang 3 tattva ini. One is Samanda Tattva, Yang pertama adalah Sambandha Tattva, another one is Abhideya Tattva, yang kedua adalah Abhideya Tattva, then last final is Prema Tattva. dan yang terakhir adalah yang prayojana ataupun prema bhakti tattva. Samanda, Abhideya, Prayojana. Prayojana Tattva is Prema Tattva. Jadi Sambandha, Abhideya, dan prema bhakti tattva ataupun prayojana. And Abhideya Tattva is Bhakti Tattva. Dan Abhideya Tattva adalah Bhakti Tattva. So these are all coming from Veda. Dan semua ini itu bersumber dari Veda. If someone is not understanding these tattvas, so what is Kalau the use of seseorang studying Veda? Telah mempelajari begitu banyak sastra Veda, tapi kalau tidak memahami 3 tattva ini, apa manfaatnya kita belajar Veda? We will have to establish our relationship with Krishna. Yang pertama, kita harus membangun kembali, menegakkan kembali hubungan kita bersama Bhagawan Sri Krishna. Krishna saying, Ami samanda tattva ama jnana vijnana ama paite sadhan bhakti avidheya sadhanera phala prema pura prayogana sei preme paijbo amaro sedo Ami Samanda Tattva, I am Samanda Tattva. Abi Sambandha Tattva. Aku sendiri adalah Sambandha Tattva itu. So Jnana and Vijnana, knowledge, science, everything is coming from me. Jnana dan Vijnana, pengetahuan dan pengetahuan teoritis dan pengetahuan aplikatif itu juga bersumber dari diriku. One will get me by sadhana bhakti. Seseorang hanya bisa meraih diriku, mencapai diriku melalui proses sadhana bhakti. And sadhana bhakti is Abhideya Tattva. Dan yang disebut sebagai sadhana bhakti itu adalah Abhideya Tattva. What is the result of sadhana bhakti? Apa hasil yang diperoleh dengan melaksanakan sadhana bhakti? Sadhana bhakti result is prema, love. Hasil daripada sadhana bhakti itu adalah prema, yaitu cinta kasih rohani Tuhan. And that is prayojana tattva. Dan itulah yang disebut dengan prayojana tattva. One's prayojana, one's need is to get the love of Krishna. Jadi kebutuhan daripada seorang yang sesungguhnya adalah untuk memperoleh cinta kasih rohani kepada Tuhan. Unless one will have love for Krishna, he will not be able to serve Krishna. Tanpa orang memiliki cinta kasih kepada Tuhan, bagaimana mungkin dia dapat melayani Tuhan? One is serving Krishna because he has love for Krishna. Seseorang melayani Krishna karena dia mencintai Tuhan. So adhyakik, they cannot understand this. Ya, orang-orang disebut sebagai sadakik, ya tidak mampu untuk mengerti ini. Who are the adhyakik? Ya, siapa yang disebut sebagai adyakik? Those who are depending on their material senses, they are considered as adhyakik. Ya, mereka yang tergantung kepada pertimbangan material, mereka ini yang disebut sebagai adyakik. The adhyakik, they are applying their own merit, intelligence, knowledge in order to understand Bhagavan. Jadi para adyakik ini dia berusaha untuk menerapkan kecerdasan dan usaha-usaha materialnya untuk mengerti Tuhan, mengerti Bhagavan. They will not be able to understand the Samanda Tattva. Mereka tidak akan mampu untuk mengerti Sambandha Tattva ini. So therefore, Mahaprabhu, he came here. Karena itulah Sri Gauranga Mahaprabhu datang lagi ke dunia material ini. And he did the Acharya Lila. Dan beliau sendiri melaksanakan Acarya Lila. So, he delivered the Mayavadis. Dan beliau kemudian membebaskan para Mayawadi.
Because Mayavadis, they were not having any knowledge about Bhagavan Krishna. Karena para Mayawadi ini tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Bhagawan Sri Krishna. So, when one will realize, by bhakti one will realize the presence of Krishna, then he will be able to serve Krishna. Jadi ketika seseorang melalui proses bakti dapat menginsafi Bhagawan Sri Krishna, maka dia mulai dapat melayani Bhagawan Krishna karena dia mengembangkan cita bakti pada Bhagawan Sri Krishna. The sunlight, sun ray is coming from sun. Seperti halnya sinar matahari itu bersumber dari matahari. But the sunlight is not sun. Tetapi sinar matahari itu sendiri bukan matahari. But if sun will not be there, then how the sunlight will come? Jadi kalau tidak ada sinar matahari, bagaimana kita dapat melihat matahari? So similarly, the Maya is coming from Bhagavan Krishna. Begitu pula halnya Maya itu bersumber datang dari Bhagawan Sri Krishna. But the Maya is not Bhagavan Krishna. Tapi Maya itu sendiri bukan Bhagawan Sri Krishna. So therefore, we must know that if we will remain in Maya, we will not be able to know Bhagavan Krishna. Karena itu kita harus paham, selama kita berada dalam cengkeraman Maya, kita tidak akan mampu mengerti Bhagawan Sri Krishna. So again, Daksha Prajapati saying, Dan kemudian selanjutnya Prajapati Daksa mengatakan, there are 5 sense enjoyable objects. ada 5 objek kepuasan indriawi, Sabda, Rupa, Rasa, Gandha, Sparsha. yaitu suara, sabda, rupa, bentuk, ya, Form, bentuk, ganda, penciuman, ya, kemudian sparsa ataupun sentuhan, dan terakhir these are 5 Tanmatras. ya, suara. Ya inilah yang disebut dengan panca tanmatra, 5 objek kepuasan indriawi. So 5 sense enjoyable objects, sound, form, Yes. Jadi ada 5 objek kepuasan indera, Taste, yaitu apa namanya, smell, suara, and bentuk, touch. rasa dan sentuhan. So, these 5 sense enjoyable object, they cannot understand what is the object of enjoyment. Ya, tapi 5 objek material ini tidak mampu untuk mengerti tentang 5 objek objek material ini. They will not be able to understand the senses. Dia tidak akan mampu mengerti tentang indria-indria. Similarly, the Baddha Jiva, the conditioned souls, will not be able to understand Paramatma. Begitu pula roh-roh yang terikat tidak akan mampu mengerti tentang Paramatma. So therefore, Daksha Prajapati is time and again paying obeisances unto the lotus feet of Karena itulah Paramatma. Prajapati Daksa berulang-ulang kali menyampaikan sembah sujudnya, doanya kepada Bhagawan Sri Krishna. So, Jivatma and Paramatma both are sitting in the heart of every Jiva. Jadi, yang sesungguhnya juga adalah antara jiwa, roh yang terikat dan Paramatma berada di dalam badan yang sama. In Upanishad, it is said that they are sitting just like 2 friends. Ya, di dalam Upanishad dikatakan antara jiwa dan Paramatma seperti 2 sahabat yang duduk di dalam Like di dalam 2 birds tempat yang sitting in sama. one tree. Seperti 2 burung yang tinggal di dalam satu pohon. One bird is eating the fruit of the tree, Satu burung sedang menikmati buah dari pohon itu. but another one bird is just observing, not doing Dan satu anything. burung lagi sedang hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh burung yang lainnya. Though Jivatma is eating the fruit of the tree, but he is not able to see Paramatma. Walaupun sang jiwa sedang menikmati buah dari pohon itu, tapi dia tidak mampu untuk melihat kehadiran dari Paramatma yang sedang berada di sampingnya. Somebody is developing desire for sense gratification. Ya. Kalau seseorang sedang mengembangkan keinginan untuk memuaskan indria-indrianya, The Paramatma is giving direction how to go for sense gratification. maka Paramatma juga memberikan petunjuk, memberikan pengarahan bagaimana sang jiwa itu dapat menuju kepada kepuasan indria itu, Which is the object of enjoyment. yang merupakan objek daripada kepuasan. They are not able to see the senses, the indriyas. Dan objek daripada
kepuasan itu tidak mampu melihat indria-indria itu. Similarly, conditioned souls is not able to understand Paramatma. Begitu pula roh yang terikat tidak mampu untuk melihat sang Paramatma. The conditioned soul is having so many desires. Roh-roh yang terikat memiliki keinginan-keinginan yang tidak terhingga, yang tidak terbatas. Who is fulfilling those desires? Siapa yang memenuhi keinginan-keinginan tersebut? Only Paramatma is fulfilling those desires. Hanya sang Paramatma lah yang memenuhi keinginan-keinginan sang roh yang terikat itu. So therefore, Prajapati Daksha is paying obeisances to Paramatma. Karena itulah Prajapati Daksa bersujud kepada Bhagawan Sri Krishna. So, Prabhupada Maharaj is giving one example. Jadi setelah Prabhupada, ya, beliau memberikan sebuah contoh. Daksha Prajapati is paying obeisances to Paramatma, but he is not able to see Paramatma. Daksha Prajapati is paying obeisance to Paramatma, but not able to see Paramatma. Prajapati Daksa bersujud kepada Paramatma, tapi dia tidak mampu untuk melihat Paramatma. The people in general, they are working according to the instruction of government. Seperti contohnya orang-orang pada umumnya bekerja di pemerintahan atas tugas yang diberikan oleh pemerintah. They are not able to see the government. Mereka tidak mampu melihat pemerintah. So government means the authorities, they are sitting in an office. Ya. Jadi pemerintah artinya yang memberikan perintah itu ataupun manajernya duduk di kantor. So the workers, they are working according to direction of manager, but they are not able to see manager. Ya. Jadi para pekerja bekerja sesuai dengan arahan daripada sang manajer, tapi para pekerja ini tidak mampu untuk melihat sang manajer. We are doing everything according to the desire or according to the arrangement of Paramatma, but we are not able to see Paramatma. Begitu pula halnya kita mengerjakan segala sesuatu di dunia materi ini atas arahan dari Paramatma, tapi kita tidak mampu melihat Paramatma. Daksha Prajapati is paying obeisances to that invisible Paramatma. Ya. Dan Prajapati Daksa menyampaikan sembah sujudnya kepada Paramatma yang tidak bisa dilihat, yang tidak terwujud itu. So here whatever Daksha Prajapati is doing, that is recommended in Vedic Shastra. Jadi di sini apapun yang dilakukan oleh Prajapati Daksa itu yang dianjurkan di dalam sastra. So the Atma Paramatma, Dharma is same. Jadi Dharma dan Paramatma itu adalah sama. But Nitya Nityanam Cetana Cetanana. Nitya Nityanam Cetana Cetananam. Yes, there are so many Nityas, eternal one, and Supreme Eternal One is one. Banyak sekali ya objek-objek ataupun roh-roh yang berkesadaran, tapi ya, hanya ada satu makhluk yang mempunyai kesadaran universal, kesadaran yang tertinggi. There are many conscious beings, but one is supremely conscious being. Ada banyak makhluk-makhluk yang berkesadaran, tapi hanya ada satu yang maha berkesadaran. So yang since berkesadaran maha. both Atma and Paramatma, both are conscious beings, therefore they have some similarity. Ya, artinya bahwa antara roh dan Paramatma, antara jiwa dan Paramatma sama-sama makhluk berkesadaran, karena itu memiliki hubungan, memiliki persamaan. Therefore they may develop friendship. Karena itulah mereka dapat mengembangkan hubungan persahabatan. Bhagavan said in Bhagavad Gita, I am remaining everyone's heart. Bhagawan Sri Krishna menyatakan di dalam Bhagavad Gita, aku bersemayam dalam hati setiap makhluk itu. So earlier we said that Jivatma Pakhi, bird, is eating the fruit of the tree. Dan tadi juga sudah dinyatakan adalah Atma ataupun sang jiwa adalah dibagikan burung yang sedang menikmati buah dari pohon. And he is getting suffering and happiness, distress, everything. Karena itu dia akan merasakan kadang-kadang buah yang manis, kadang-kadang buah yang pahit, yang asam dan sebagainya. Begitu pula kehidupan sang jiwa di sini, kadang-kadang menikmati, kadang-kadang senang, kadang-kadang cemas, kadang-kadang sakit. Paramatma is observing everything, Dan Paramatma sedang memperhatikan segala sesuatu. but Jivatma is not able to see Paramatma. Tetapi sang jiwa tidak mampu melihat Paramatma. Paramatma is seeing Jivatma. Ya, hanya Paramatma yang mampu melihat sang jiwatma.
And Paramatma is fulfilling all the desires of Jivatma. Dan Paramatma lah yang memenuhi segala keinginan daripada jiwatma. So therefore Paramatma is called Antarjami. Karena itulah Paramatma disebut sebagai antarjami. So if Paramatma will not be there, then Jivatma's desire will not be fulfilled. Jadi kalau tidak ada Paramatma di sana, bagaimana keinginan-keinginan daripada sang jiwatma ini dapat terpenuhi? So those who are intelligent person, they do bhajan. Karena itu orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kecerdasan, mereka akan They pray to melakukan Krishna bhajan. Bhagavan. Mereka akan berdoa pada Bhagawan Sri Krishna. Because Krishna Bhagavan actually is fulfilling everyone's desire. Karena sesungguhnya Bhagawan Sri Krishna lah yang memenuhi segala keinginan-keinginan tersebut. So when one will serve Krishna Bhagavan, then he will never ask anything from Krishna. Jadi ketika seseorang sudah melayani Bhagawan Sri Krishna, dia tidak akan memohon hadiah apapun dari Bhagawan Sri Krishna. He will be satisfied by serving Bhagavan Krishna. Dia hanya berpuas hati dengan melayani Bhagawan Sri Krishna. So these enjoyable objects are not important for us. Jadi karena itu objek-objek kepuasan indriawi ini sesungguhnya tidak begitu penting bagi kita. Those who are intelligent person, they will never go for these enjoyable objects. Ya, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kecerdasan, dia tidak akan mengejar objek-objek indria material ini. So therefore, a jiva will never ask for the Vishaya Sukha, material happiness. Ya, roh-roh yang sudah menginsiapi diri, ya para bhakta yang melakukan pelayanan pada Bhagawan Sri Krishna, mereka tidak akan memohon hadiah berupa kenikmatan material. If someone is begging for material happiness from Krishna, then Krishna is engaging him in seva. Kalau orang memohon kepada Bhagawan Sri Krishna untuk dapat melakukan bakti, maka Bhagawan Sri Krishna akan menyibukkan penyembah itu di dalam pengabdian pada dirinya. When one is engaged in Krishna seva, he is forgetting for what reason. he Ketika came. seseorang sudah disibukkan dalam pelayanan pada Bhagawan Sri Krishna, maka dia akan melupakan segala keinginan-keinginan materialnya. So this is the special quality of bhakti. Inilah ya kualitas khusus, kualifikasi khusus daripada bakti. If one will serve Bhagavan Krishna, then automatically he will develop knowledge, at the same time also renunciation will come. Ya. Jadi kalau orang mengembangkan bakti kepada Bhagawan Sri Krishna, maka dia akan mengembangkan pengetahuan dan juga akan otomatis akan mencapai ketidakterikatan. Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, Sarva Dharman Paritejya. Di dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna menyampaikan sarva dharmam parityaja. Give up all your dharmas. Tinggalkanlah segala dharmamu. Just surrender unto me. Hanya berserah diri kepada diriku. I will destroy all sinful reactions. Aku akan menghancurkan segala reaksi dosa. Don't have any fear. Jangan pernah merasa takut. So, Sarva Dharman Paritejya. What is the meaning of Sarva Dharman Paritejya? Jadi apa arti kata sarva dharmam parityaja ini? Sarva Dharmam means our body dharma and mind dharma. Jadi yang dimaksudkan sebagai sarva dharma ini adalah dharma daripada badan dan dharma daripada pikiran. We are so much body conscious. Kita And hanya sadar akan badan. in our mind, so much desires are there. Dan di dalam pikiran kita begitu banyak keinginan-keinginan material ada di If you sana. give up everything and surrender unto the lotus feet of Bhagavan Krishna, Tinggalkanlah segala keinginan-keinginan ataupun dharma daripada badan dan pikiran ini Then dan you- hanya berserah diri pada Bhagawan Sri Krishna. then we will be free from all sinful reactions. Maka kita akan terbebas dari segala reaksi dosa. So this is called Purna Saranagati. Inilah yang Complete disebut saranagati. sebagai purna saranagati ataupun penyerahan diri yang sepenuhnya. So Bhagavan said that you are all my part and parcel. Bhagawan Sri Krishna juga menyatakan bahwa kalian semuanya ini adalah percikan-percikan kecil dari diri. So whatever qualification Bhagavan is having, very tiny, similar qualification Jiva also having. Ya, kualifikasi apapun yang dimiliki oleh Bhagawan Sri Krishna, maka secara secara kecil dengan jumlah yang kecil, maka sang jiwa juga memiliki kualifikasi itu. Bhagavan is having the qualification of independence. Seperti contohnya, Bhagawan Sri Krishna memiliki kualifikasi kemerdekaan ataupun kebebasan. He is completely independent. Beliau sepenuhnya
bebas, tidak ada yang mengikatnya. Since the Jiva is part and parcel of Bhagavan, therefore Jiva is also having little independence. Tapi karena sang jiwa adalah merupakan percikan kecil dari Bhagawan Sri Krishna, maka setiap jiwa juga memiliki kemerdekaannya yang sangat kecil. But pula. Jiva is not using independence properly. Tetapi malangnya sang jiwa ini tidak mampu menggunakan kemerdekaannya dengan cara yang tepat. This yang benar. independence is given to Jiva because he will serve Bhagavan Krishna. Jadi kemerdekaan yang diberikan oleh Krishna, oleh Bhagawan kepada sang jiwa, hanyalah dimaksudkan agar sang jiwa dapat mengabdikan dirinya kepada Bhagawan Sri Krishna. Instead of dengan it, cinta kasih. Jiva is always engaged in sense gratification. Tetapi malangnya sang jiwa menggunakan kemerdekaannya itu untuk kepuasan-kepuasan indrianya. This is not Atma's Vritti. This is not the duty of Atma. Ini tidak ini bukan Atma Vritti, bukan kewajiban utama daripada Atma. So Atma's duty is to serve Bhagavan Krishna Kewajiban daripada Atma, daripada jiwa adalah untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. and to consider that Bhagavan Krishna is the only enjoyer. Dan dia hendaknya berpendapat bahwa hanya Bhagawan Sri Krishna lah penikmat satu-satunya. He is Bharta Bhukta Maheswara. He is maintainer, he is a enjoyer, and he is the supreme controller. Beliau adalah penikmat, pemelihara, dan pengendali dan segala sesuatu. Jivatma is having desire for sense enjoyment. Sang jiwa memiliki keinginan untuk kepuasan indriawi. So therefore Jivatma wants to become the Lord over this world. Karena itulah sang jiwa memiliki keinginan untuk menjadi penguasa atas dunia material ini. But how Jiva should behave, that teaching is being given by Bhagavan through Sebaliknya, gurus. bagaimana sang jiwa hendaknya bertingkah laku, berbuat, itulah Bhagawan Sri Krishna telah memberikan berbagai pengetahuan melalui sastra, melalui Veda. The Gurudev is coming and engaging us in Krishna Seva. Karena itulah Guru kerohanian datang untuk menyibukkan kita dalam pelayanan kepada Then Bhagawan our Sri Krishna. independence is being used properly. Dengan cara demikian, artinya kemerdekaan kita telah dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Bhagavan Krishna is a Surdam, very well-wishing friend of Bhagawan Sri everyone. Krishna disebut sebagai Surida, artinya beliau adalah sahabat terbaik yang ingin selalu memberikan kesejahteraan pada diri kita. And Krishna's dear devotee Gurudev also Surdam. Dan para penyembah terkasih Bhagawan Sri Krishna, guru kerohanian, juga beliau adalah Surida. Gurudev wants also that we should get all auspiciousness. Karena guru kerohanian selalu mengharapkan agar kita selalu mendapatkan segala kemujuran dan kebahagiaan. Due to misuse of our independence, we have forgotten Krishna. Tapi karena kita telah menyalahgunakan kemerdekaan kita, maka kita telah melupakan Krishna. So Gurudev is coming and reminding us about Krishna. Jadi guru kerohanian, Gurudev datang untuk mengingatkan kita akan hal ini. And one is able to think about Krishna, Sehingga dengan demikian seseorang mampu untuk berpikir Serve kembali Krishna. tentang Krishna, untuk melayani Krishna, pay obeisances to Krishna. untuk bersujud kembali kepada Krishna. Which actually Krishna wanted that we should do like that. Ya, apa yang diinginkan oleh Sri Krishna itulah yang harus kita lakukan seperti ini. In Bhagavad Gita, Krishna said, Manmana bhava madbhakta madjaji mang namastu. Dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna menyatakan man mana bawa madbhakta madjaji mam namaskuru. So that due to the mercy of Gurudev, one is able to understand. Jadi hanya atas karunia guru kerohanian seseorang akan mampu memahami. So our kama Krishna karmarpane, we should place our desire at the lotus feet of Krishna. Kita hendaknya menempatkan keinginan-keinginan kita pada kaki Padma Guru dan kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. If we will develop some desire, let us develop desire for the happiness of Krishna. for the Jadi pleasure kalau of kita Krishna. memiliki keinginan, marilah kita mengarahkan keinginan kita itu agar Sri Krishna yang selalu berpuas hati. Since we are misusing our independence, therefore we are developing desire to get all. Karena kita menyalahgunakan kemerdekaan kita ini, karena itu kita mengembangkan berbagai keinginan untuk kepuasan diri To kita get sendiri. all enjoyment for us. Sehingga kita mampu mendapatkan segala kenikmatan dan kepuasan kenyamanan untuk diri kita sendiri.
So therefore Bhagavan Krishna is sending Shastra Guru. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna mengirim sastra guru. So as Paramatma is always trying to give us the knowledge. Ya, melalui Paramatma, Bhagawan Sri Krishna selalu ingin memberikan kita pengetahuan. Guru also saying the same thing. Guru juga menyampaikan hal yang sama, mengatakan Shastra hal yang also sama. saying the same thing. Sastra juga mengatakan hal yang sama. Krishna is to be served. Krishna lah yang harus dilayani. Bhagavan is to be served. Bhagawan yang harus dilayani. And that is Bhakti Yoga. Dan itulah Bhakti Yoga. When one will serve Bhagavan Krishna, Ketika seseorang mulai melayani Bhagawan Sri Krishna, so then he will be able to understand Bhagavan. maka dia akan mampu untuk mengerti, memahami Bhagawan Sri Krishna. So therefore, if someone is having his connection or relationship with Bhagavan Krishna, he will be able to understand all these things. Jadi kalau orang sudah mulai mengembangkan hubungannya dengan Bhagawan Sri Krishna, maka dia pula mampu mulai untuk mengerti semua hal ini. Therefore, we should all develop our relationship with Bhagavan Krishna. Karena itulah kita harus mulai mengembangkan dan membangun hubungan kita kembali bersama Bhagawan Sri Krishna. So he is Sevya Vastu, he is to be served. Jadi beliau, Bhagawan Sri Krishna disebut sebagai Sevya Vastu. Beliau So- lah menjadi objek pelayanan kita. We are Sevaka. Kita ini semuanya adalah pelayan-pelayan. So in order to serve Bhagavan Krishna, we have been given tiny independence. Jadi dalam usaha untuk melayani Bhagawan Sri Krishna, kita telah diberikan kemerdekaan yang kecil ini. So we should use our independence properly and serve Bhagavan Krishna. Karena itu kita harus menggunakan kemerdekaan kita ini dengan cara tepat untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. Then we will be able to understand Bhagavan Krishna. Maka kita pasti akan memenuhi syarat, akan mengerti Bhagawan Sri Krishna. Finally, we will develop desire to remain with Bhagavan Krishna. Dan akhirnya kita akan mengembangkan keinginan untuk selalu berada bersama Bhagawan Sri Krishna. Then we will cease to come back here again. Dan kita tidak akan ingin lagi untuk kembali ke dunia material ini. We will lagi. not be aspired to come back here, this material world. Ya, kita tidak memiliki keinginan lagi untuk kembali ke dunia material ini. This is Mayaka world. Karena dunia Maya ini disebut Maika Jagat. In Mayaka Jagat, everything is very much misery, suffering, distress. Maika Jagat artinya yang ada di dunia material ini hanyalah ya segala penderitaan, sakit dan sebagainya. Therefore, we should try to understand Bhagavan Krishna and come back to Godhead. Karena itulah kita hendaknya berusaha untuk memahami, untuk mengerti Bhagawan Sri Krishna, dan mari kita bersama-sama pulang ke dunia rohani. Thank you very much. Terima kasih banyak. Is there any question in there? Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaannya adalah maksud dari apa In Bhagavad Gita, there's mention about para prakriti and apara prakriti. So, what is the meaning of apara prakriti? What we understand about what is about para prakriti, and what we understand that apara prakriti is the material world or the object of material. Yes, Apara Prakriti is material world, material nature. Para Prakriti is spiritual world, spiritual nature. Ya, jadi di Bhagavad Gita dijelaskan adalah ada dua prakriti, yaitu apara prakriti dan para prakriti. Yang disebut dengan apara prakriti itu adalah dunia material ini, sedangkan para prakriti adalah dunia rohani. So Jiva should go to Para Prakriti. Karena itu sang jiwa, kita semuanya harus berkeinginan untuk meninggalkan apara prakriti ini, dunia material ini, untuk menuju para prakriti dunia rohani. When Jiva will remain in the Apara Prakriti, Jiva will always suffer. Jadi selama sang jiwa tetap berada di apara prakriti ini, di dunia material ini, maka selama itu pula dia akan selalu menderita.
Saya ingin bertanya untuk dapat penjelasan lebih Ya. dari Maret tentang perjalanan sanggup ketika badan staf meninggal. Orang tinggal meninggal, lepas dari badan terakhir, saya minta penjelasan itu dari Maret. Kemana dia jalan-jalan? Bagaimana So, Atman Prabhu would like to got more explanation or clear explanation about the journey of the soul. Yeah, when the soul just leaving the body. Today we said, Ya. Tadi pagi, tadi siang dia sudah menjelaskannya. so those who are not Krishna Bhakta, after leaving the body, the soul goes to Jamaraja. Jadi mereka yang bukan Krishna Bhakta, setelah meninggalkan badannya, pasti mereka akan disambut dan diantarkan oleh Yamaduta menuju istana daripada Yamaraj. Untuk seperti orang yang telah tertangkap melakukan apalagi OTT ya, tertangkap tangan, pasti akan diadili nanti. So there Jamaraj will see what type of sinful activities we have committed in our life. Dan kemudian di sana Yamaraj melalui sekretaris beliau akan melihat ya kegiatan apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. And then Jamaraj will send us to the hellish planet. Maka setelah Yamaraj memutuskan, maka kita akan dikirim ke berbagai wilayah neraka. Ya, dapat kita jalan-jalan di neraka, merasakan semua To jenis get neraka. punishment there. Ya, ada berbagai jenis hukuman di sana yang harus kita terima. For that punishment, Jamaraj gives one body that is called Jatana body. Jadi untuk kita merasakan hukuman itu, ya beliau Yamaraj memberikan kita jatana body, badan, ya sejenis badan tertentu, seperti orang yang mendapatkan rompi oranye, ya. With that Jatana body, Jatana Sharir, the Jivatma will get all suffering there in the hellish planet. Dengan jatana sarira itu, sang jiwa, ya mendapatkan berbagai macam hukumannya di sana, dapat menikmati hasil daripada perbuatannya di sana. Then again, the Jivatma will come to this material world according to the desire at the time of death. Jadi kemudian setelah melewati berbagai hukuman di sana, sang jiwa itu kembali lagi ke dunia material ini, mendapatkan sejenis badan tertentu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan terakhirnya pada saat dia meninggal. And suffer here. Dan kemudian menderita lagi di sini, cancer ini. maksudnya gini, ketika baru meninggal langsung mendapatkan badan baru atau langsung dikirim ke Marat, apakah ada jarak waktu kita yang Because so many people are asking, is that they will straightly get another body or straightly going to Yamaraja mode, or is there any some spare time to do something or the other? Yeah, because there are many people also asking like that. You just tell this thing. Ya, sampaikan aja seperti ini, seperti tadi. Yeah, because there are also some understanding that because in yes, the soul get the ghost body, or in Indonesia we call broken tayangan. Right? Yeah, the soul are still around this. Yeah, they will come back again. Because they have so much attachment, they are not able to leave this place. They will come as ghost, spirit. Jadi seperti kita pahami ada roh gentayangan, ada hantu roh dan sebagainya. Itu karena dia begitu keterikatnya dengan dunia material ini, dia mendapatkan badan seperti itu karena dia ingin menikmati, ya, memuaskan indera-inderanya, tapi dia tidak memiliki badan.
Is that ghost? Is that after get punishment of Yamaraj, then they become ghosts, or because of they die in such a way, then they get the ghost body and then not punishment from Yamaraj. No. That get punishment again become ghost. After punishment they become ghost. Everyone will go to Yamraj. Ya. Jadi setiap jiwa, ya, setiap orang yang telah meninggal, dia pasti akan dihadiri di Yamaraj terlebih dahulu. Tapi kemudian karena karmanya ataupun karena keterikatannya dengan dunia materi ini, setelah mendapatkan hukuman itu dia tidak langsung mendapatkan badan yang baru lagi, dia bisa menjadi hantu lagi. They suffer here again in ghost body. Ya, dia menderita lagi di alam ini, di dunia ini dalam badan sebagai hantu, tapi tidak dalam badan sebagai Tuhan. Hantu Tuhan. So Pramdana has a question. And those who going to heavenly planet is just also by the decision of Yamaraj? Yeah, because they had desire. They had desire to go to the heavenly planet. So after that death, they go to the heavenly planet. Ya, jadi segala sesuatu diadili dulu oleh Yamaraj. Apakah dia setelah di pengadilan itu, apakah dikirim ke neraka dulu ataupun ke surga dulu sesuai dengan keinginan? Itu Yamaraj juga yang memutuskan. Ya, manusia Prabu. Kalau dalam sadar kriya, jadi sebelum sadar kriya dilakukan, ada 9 hari, 3 hari jiwa itu dijelaskan akan berada di api, dan 3 hari dia ada di udara, kemudian 3 hari dia ada di air, 1 hari dia preparation untuk jurninya tersebut keberangkatan. Bagaimana dengan penjelasan yang ini? So, before Shraddha Kriya, so what is the reason why we do Shraddha Kriya after 11 days? Because in the book was mentioned that the soul will be 3 days in the water, 3 days in the fire. Ya, Agni. kan mulai dari yang padat, kan itu anunya. Ya. That is our attachment. Itulah yang menggambarkan tentang keterikatan kita. We think he is still there, therefore we give food, everything to Dan the kita- soul. Dan kita berpikir karena keterikatan kita kepada yang sedang melakukan perjalanan, kita berpikir dia masih ada di sekeliling kita, karena itu kita memberikan makanan. We do some ritual so that the soul will go and rest in the nice place. Ya, kemudian kita melakukan ritual-ritual supaya sang roh, ya, ayah, ibu, mertua, kakek, pacar dan sebagainya, ya, supaya dapat berjalan dengan baik menuju tujuannya dengan doa-doa kita. By our Shraddha Kriya, that soul cannot go to nice place. Dengan hanya Shraddha Kriya saja, sang roh tidak bisa pergi ke tempat yang baik. It depends on the desire of that soul. Ya, itu tergantung kepada keinginan daripada sang roh. According to desire, that soul will get a body. Sesuai dengan keinginannya, maka sang roh akan mendapatkan badan. We may do Shraddha, we may not do Shraddha. There's no connection with that. Because Ya, apakah kita melakukan Shraddha ataupun tidak melakukan Shraddha tidak ada hubungan dengan keinginan sang roh. what was the last desire, accordingly the jiva will get a body. Ya, apa yang menjadi keinginan terakhirnya itulah, ya, sesuai dengan itu dia akan mendapatkan badan berikutnya. We are doing Shraddha Kriya so that he will not come back here again, suffer here. Kita melakukan Shraddha Kriya, Vaishnava Shraddha Kriya ini agar dia tidak kembali ke dunia material ini untuk menderita lagi. And Vaishnava Shraddha Kriya is different. Ya, Vaishnava Shraddha Kriya itu berbeda. Vaishnava Shraddha Kriya, we are trying that the soul should take rest at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Melalui Shraddha Kriya, Vaishnava Shraddha Kriya ini kita berdoa supaya sang roh, ya,
berlindung pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. Because he has done so much bhakti, now he should take rest at the lotus feet of Bhagavan. Karena dia telah melaksanakan begitu banyak pelayanan bakti, maka dia sekarang hendaknya mampu untuk bisa diterima oleh Bhagawan Sri Krishna dan mendapatkan perlindungan pada kaki Padma beliau. The material people, they do Shraddha Kriya according to Karma Kanda. Orang-orang material mereka melaksanakan Shraddha Kriya sesuai dengan aturan-aturan karma kanda. They want that their soul take a nice place. Ya, mereka ingin agar sang roh mendapatkan tempat yang baik. Maybe heavenly planet or any higher planet. Mungkin di planet surga atau planet yang lebih tinggi dari itu. So therefore, in Shraddha ceremony, we invite the people. We say that our father has gone to Swarga. Karena itu, pada waktu Shraddha Kriya kita mengundang orang-orang dan kita menyampaikan doa bahwa orang tua kita sudah pergi ke surga. Gitu. How you know that he has gone to Swarga or he has become a hog here? Ya. Bagaimana kita tahu bahwa ayah kita sudah pergi ke surga ataupun sudah menjadi anjing yang sedang ada di samping kita? Babi. Ataupun jadi babi. So everyone thinking that my father or my mother died, I did Shraddha Kriya, I sent them to Swarga. Ya, dan mereka semua berpikir bahwa ayah saya meninggal, ibu saya meninggal dengan melakukan Shraddha Kriya, sekarang saya sudah mengirim dia ke surga. If someone has done so much sinful activities, how he can go to Swarga? Jadi kalau sepanjang hidupnya dia telah melakukan begitu banyak kegiatan berdosa, bagaimana mungkin kita mampu mengirim dia ke surga? Simply by doing Shraddha Kriya, we cannot send them to Swarga. Hanya dengan melakukan Shraddha Kriya yang murah seperti itu, bagaimana kita mengirim dia ke surga loka? Now, Uddhava is doing Shraddha Kriya ceremony to send them to Krishna. Tapi Prabhu Dawa melakukan Shraddha Kriya untuk mengirim mereka kepada Krishna. He is trying to make Krishna happy. Ya, karena beliau berusaha untuk menyenangkan Sri Krishna. He is not trying to make this soul happy. He is trying to make Krishna happy. Karena para hotri tidak mau berusaha untuk menyenangkan sang roh yang di Shraddha Kriyai. Tapi untuk menyenangkan Krishna, kalau Krishna senang, pasti beliau berkarunia kepada semuanya, kepada setiap jiwa, juga kepada yang sedang diupacara. So those who are doing upachara, they will also be happy. Krishna will become happy, and those who diseased or who has already left body, he will also be happy. Jadi kalau Krishna puas, Krishna senang, yang melaksanakan Shraddha Kriya berpuas hati, maka sang roh yang sudah meninggal ataupun yang sedang melakukan perjalanan, dia juga akan berpuas hati. Prabhu Dawa juga bersenang hati. Asistennya juga pasti senang. Para penyembah juga happy dapat pesan. Oke. Okay. Terkait dengan keberadaan jiwa percikan kecil dari Sri Krishna yang merupakan bagian yang terpisah yang memberikan sedikit kemerdekaan. Kemudian hubungannya dengan prakriti yang pernah prakriti itu ada aparatur prakriti itu dunia material, padang prakriti itu adalah makhluk hidup itu yang pernah saya dengar. Nah kemudian prakriti baik aparan maupun para prakriti itu adalah kedudukannya asraya yang dinikmati oleh Tuhan. Karena dinikmati oleh Tuhan, sehingga ada penjelasan yang sebenar itu aparat prakriti adalah
dosa makhluk hidup itu yang Nitya Siddha itu adalah kebanyakan sirabi, sedangkan roh pada umumnya adalah kebanyakan Durga. Nah ini yang buat banyak keraguan-keraguan dan diluruskan. So what he has heard also about para prakriti and apara prakriti, what they heard that apara prakriti is the matter nature and the para prakriti is the living entity, is the soul. And apalagi dari tadi and what we heard also that the Bada Jiva is the expansion of the Durga Devi and the Nitya Siddha is the expansion of the Srimati Radharani. And sometimes they heard also that the living entities as the what is the Bada Jiva, yeah, as Asraya should be enjoyed by Krishna. So what is the connection in this? I don't know the source where from this information is coming. Ya, beliau tidak tahu dari mana sumber dari informasi yang Prabhu dengar itu. Durga Devi is the controller of this material nature. Ya, Durga Devi beliau adalah pengendali daripada dunia material ini, alam material. And those who want to serve Bhagavan Krishna, they should serve under the guidance or mercy of Srimati Radhika. Jadi mereka yang ingin melayani Bhagavan Sri Krishna, mereka hendaknya melayani Bhagavan Sri Krishna di bawah tuntunan daripada Srimati Radhika. Srimati Radharani is the best servitors. Karena Srimati Radharani adalah pelayan Krishna yang terbaik. So one should serve Bhagavan Krishna under the guidance of Srimati Radhika. Karena itu, setiap roh hendaknya melayani Bhagavan Sri Krishna di bawah tuntunan daripada Srimati Radhika. Nitya Siddhas, they are all serving Bhagavan Krishna under the guidance of Srimati Radhika, who is the Shakti Tattva. Ya, jadi roh-roh yang terbebaskan ataupun para Nitya Siddha, mereka melayani Bhagavan Sri Krishna secara kekal di bawah tuntunan daripada Srimati Radharani yang merupakan sumber daripada segala sakti tattva. Those who are serving Bhagavan Krishna, they are all Asraya Tattva. Jadi mereka semuanya yang melayani Bhagavan Sri Krishna, mereka digolongkan pada Asraya Tattva. Bhagavan Krishna is Vishaya Tattva. Bhagavan Sri Krishna adalah Vishaya Tattva. He is object of love, and the devotees, those who are serving him, they are abode of love. Ya. Jadi Bhagavan Sri Krishna adalah objek daripada cinta kasih, dan para pelayan yang melayani Sri Krishna di waktu tuntunan Srimati Radharani, mereka lah yang disebut sebagai gudangnya cinta kasih. Mereka yang memiliki cinta kasih itu. Durga Devi is the controller of this Durga. Durga means this material world. Ya, Durga Devi beliau adalah pengendali daripada dunia material ini, dan dunia material ini disebut Durga. Durga artinya penjara. Jadi beliau adalah kepala sipil. Dan nada question from Prema tadi. Tadi dijelaskan ada 12 malam. Kita hendaknya harus mengikuti langkah kaki daripada Mahajana tersebut. Tetapi apakah hanya 12 itu? Maka harus 12 itu saja. Sedangkan begitu banyak juga kita ketahui bahwa Krishna memiliki kekuasaan yang lebih. Apakah mereka itu tidak tergolong Mahajana? Awal dan teman-teman yang kepala tinggi, mereka juga bisa disebut Mahajana. So, Guru Mat already mentioned about the 12 Mahajana, and we should follow the Mahajana. Mahajana in Nagasapana. So why only this 12? Is the other devotee like Those who are coming under this Mahajanas, they are also Mahajanas. Jadi mereka yang berada di bawah, yang mengikuti langkah kaki tanpa para Mahajana, otomatis mereka juga adalah para Mahajana. So, those who will follow these Mahajanas, they are also Mahajanas.
dan mereka yang mengikuti garis permahajana dengan cara baik dan tepat, otomatis mereka mahajana. Tapi karena acuan utamanya dijelaskan di dalam Bhagavatam 12 Mahajana ini yang pertama-tama, karena itu selalu itu menjadi acuan. Yang lainnya kan mengikuti garis itu, kan otomatis. Shivaji was Mahajana. Shivaji juga adalah Mahajana. Hanumanji is one of the Rudras. 11 Rudras, one is Hanumanji. Ya. Jadi Hanumanji juga adalah salah satu daripada 11 Rudra. So we can accept Hanumanji as Mahajana. Karena itu kita juga dapat menerima Hanumanji sebagai salah satu Mahajana. Besok para